Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Marina, NIM 1122114555 dari kelas MA22C2, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung saja, apa sih itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan terencana mencerdaskan warga negara, khususnya generasi muda. Caranya dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembelaan negara. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan merupakan alat bantu untuk membangun dan mewujudkan suatu negara. Dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan menerapkan prinsip-prinsip yang demokratis dan humanis. Adapun konsep pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan di seluruh negara dan setiap negara tersebut menyebutkan pendidikan kewarganegaraan dengan berbeda-beda sesuai bahasa negara tersebut. Setiap warga negara yang ingin eksis harus mendidik warga negaranya dengan baik. Adapun pandangan dari Nadine M. Clark mengatakan warga negara dari suatu negara dapat dibedakan dengan 3 titik, yaitu spouse citizen, dan generator citizen, yang artinya spouse citizen adalah warga negara tipe pusat yang tipikalnya terbawa arus, tidak memiliki pendirian dan mudah terhasut. Selanjutnya ada spouse citizen adalah warga negara tipe batu, sulit menerima pandangan orang lain, dan generator citizen adalah mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, sering dipandang sebagai warga negara yang cerdas. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu yang dewasa. Untuk membangun bangsa negara sebesar dan semajemuk Indonesia ini harus dibarengi modal sosial, karena konflik sosial sulit untuk rekonsiliasi, maka modal sumber daya alam tidak banyak menolong. Cara memperkuat modal sosial tersebut dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaringan-jaringan konektivitas, dan memperkuat semangat inklusivitas. Indonesia ini berada pada wilayah yang strategis, yaitu secara geografis politik, dan geografis ekonomi. Selanjutnya ada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 4 alasan, yaitu historis, mengambil catatan sejarah; 2. Yuridis, Perintah Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 tentang kurikulum ayat 3 ditugaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi diwajibkan adanya agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada sosiologi. Berdasar keadaan masyarakat dijelaskan dengan konsep konektivitas. Selanjutnya ada politis, adanya kebijakan pemerintah secara politis. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Poin-poin penting dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut dinilai dapat membentuk warga negara menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan begitu, akan tercipta masyarakat yang berdaya saing dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membina suatu pemahaman dan kesadaran individu sebagai negara terhadap hubungannya dengan
kewarganegaraan secara umum untuk mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian baik di tingkat lingkungan sosial, regional, dan global. Pada hakikatnya, setiap tujuan dibekali kemampuan individu dalam hal tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu warga negara yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, rasional, dan kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Tugas pendidikan kewarganegaraan. Tugas pendidikan kewarganegaraan, civic intelligence atau mengembangkan kecerdasan warga negara, civic responsibility, membina tanggung jawab warga negara. Terus yang ketiga, civic participation, mendorong partisipasi warga negara. Selanjutnya ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen, sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kepribadian yang matang, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban. Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan agama dan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya ada jujur, perilaku, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga ada toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya. Yang keempat ada disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima ada kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh ada mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bertanggung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ke-8 ada demokrasi, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang ke-9 ada rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 10 ada semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak,